Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Yeay, kembali lagi bersama Risha dan juga Fazli. Nah, kali ini kita What's up, you? Seperti biasa kita bakalan bawain 3 berita besar. 3 berita yang banyak dibaca hari ini. Banyak dibaca nih. Yang tentunya menarik untuk diulas bersama reporter kita yang sudah standby di lapangan. Benar. Di segmen Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Iya. Nah, kayak mana Bang, di luar lagi mendung-mendung kayaknya? Nggak terpantau juga ya. Nggak terpantau, tapi ya? Biasanya kan hujan nih sore iya, hari. biasanya jam 5. beberapa hari terakhir ini tuh sore ke malam hujan. Iya, makanya ngebut pulang supaya jangan kena Kena hujan. Karena musim pilek, ya kan, Iya. batuk, radang tenggorokan, dan kepada Tribuners hindarilah hujan-hujanan, ya kan. Jaga Kalau- kesehatan, banyakin vitamin, makan makanan yang bergizi. Wih, karena ada kawan kita satu orang udah tepar 2 hari. Iya, Iya. cepat sembuh. Tadi aku baca ini, lihat TikTok VT-nya. Kalau libur jangan lama-lama. Ingat, kita miskin, harus kerja. Kena kali ya. Muku posting tadi. Oke. Oke, kita beranjak ke berita yang pertama. Sebenarnya bukan berita baru, tapi kemarin kejadiannya penyerangan rumah sakit Bandung. Iya. Baca kan, Ica? Oke. Nah, seorang perawat rumah sakit Bandung nih, Bang, bernama Wanda masih menjalani perawatan setelah dianiaya oleh segerombolan polisi berpangkat Bribda. Kini segerombol polisi yang berjumlah 8 orang tersebut telah ditahan di Polrestabes Medan. 8 polisi muda tersebut diamankan setelah melakukan penyerangan di rumah sakit Bandung dan menganiaya sejumlah petugas rumah sakit, Bang. Penyerangan tersebut bermula lantaran adanya seorang perawat rumah sakit Bandung bernama Ayu mengaku disekap, Bang, di Hotel Oyo oleh salah satu pelaku bernama Bribda Tito I Tampu Bolon. Penyekapan tersebut berlangsung setelah perawat tersebut bersama 2 rekannya bernama Debbie dan Iten terlibat mabuk-mabukan dengan si Bribda Tito tadi. Nah, yang Ica baca nih, Bang, tadi Ica bawain berita juga. Polisi-polisi ini tuh masih baru loh, Bang. Iya, baru pangkat lulus. Bribda itu baru lulus. Tahun ini bulan Iya. Juli tadi. Kalau udah pangkat Bribda, kena alkohol kayak gini lah jadinya. Oh, alah. Jadi hati-hati. Kenapa? buat- Karena masih arogan. Masih kayak yang, aku nih polisi nih, iya. gitu ya. Ada pula yang nunjukkan seragam dia kan di CCTV itu. Dan ini perkembangan terakhirnya, rumah sakit, kuasa hukum rumah sakit seperti apa, kita serahkanlah sama polisi gitu, nggak mau membeberkan kronologi. Nah, ada apa ini gitu kan? Mari kita kupas di sini. Sekarang kita sudah terhubung. Eh, Kita nonton video nonton dulu. videonya. Ya, Iya, yang silakan. berikut ini. Supaya nggak mengganggu ini ya. Tentu saja dari pihak kepolisian tadinya datang dengan niat baik ya untuk meminta maaf atas yang terjadi di rumah sakit ya. Jadi kami tentu saja dengan Ibu Meriata selaku pemilik ya dari rumah sakit sangat mengapresiasi kepada pihak Polri yang sudah hadir langsung ya. Kemudian selanjutnya yang akan kami update tentu saja ya dari proses hukum yang sudah ada. Semalam langsung sudah dilakukan LP, laporan polisi. Kami diterima dengan baik dan respon yang sangat cepat ya. Begitu LP kami sudah langsung dilakukan pemeriksaan saksi. Ada 7 orang termasuk 1 pelapor ya, pelapor dari keluarga. Sudah langsung dilakukan sampai dengan jam 2 malam dini hari baru selesai, dan semua hal-hal respon cepat ini sudah dilakukan, dan informasinya dari pihak kepolisian tapi nanti akan mungkin itu lebih khusus dari kepolisian, tetapi artinya sudah ada pihak yang memang sudah diamankan, dan mungkin nanti dari pihak Polda yang akan atau dari pihak kepolisian nanti akan mengupdate ya
Yang pasti dari yang diamankan juga sudah termasuk yang memang melakukan penyerangan ke rumah sakit. Ya, seperti itu video cuplikan kita. Itu keterangan dari siapa? Pihak Tadi rumah sakit. Itu yang jilbab merah itu pemilik rumah sakit. Rumah sakit Bandung ya? Kemudian yang laki-laki sepertinya kuasa hukumnya. Oh, oke. Nah, Oke, Tribuners, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan reporter kita, Alfiansah. Halo Alfiansah. halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Ya, halo Bang Fadli dan juga Ica. Ini kau Nica ini? Kawan Besti. Besti ya. Alfiansah, mungkin bisa diceritakan bagaimana perkembangan terkait kasus penyerangan ini, baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak rumah sakit. Silakan Alfiansah. Ya, baik Bang Fadli, Ica dan juga Tribuners. Ya, memang sampai hari ini kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan, yang mana hingga hari ini Kapolres masih berstatement pada hari saat kejadian, di mana memang dia sempat berjanji bahwasanya akan menangkap para pelaku di hari kejadian juga. Nah, setelah statement itu memang benar ada 8 personil polisi yang berpangkat Bribda yang diduga melakukan penyerangan dan juga penganiayaan di rumah sakit tersebut. Nah, setelah ditangkapnya dari para personil kepolisian ini, kemarin keterangan dari Kasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwasanya pihak kepolisian saat ini sudah memeriksa sebanyak 14 orang saksi, termasuk juga polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, untuk keterangan lanjutannya saat ini kita masih menunggu Bang dari Kapolrestabes Medan sendiri Bang, karena kemarin dia juga sempat mendatangi rumah sakit Bandung itu untuk berbincang dengan pihak rumah sakit, namun dia masih menolak Bang untuk diwawancarai Bang terkait kasus tersebut. Namun pihak rumah sakit sendiri memang sempat mengapresiasi begitu kinerja polisi yang cepat dan sigap menanggapi persoalan tersebut. Namun saat disinggung Bang soal keterkaitan dari perawat mereka yang diduga menjadi pemicu awal keributan tersebut ataupun penyerangan tersebut, pihak rumah sakit masih enggan Bang memberikan komentar dan terkesan itu buang badan Bang, karena dia mengatakan bahwasanya mereka itu hanya tahu soal penyerangan rumah sakit dan tidak ingin mengetahui apa motif dari kasus tersebut. Terkait hal tersebut juga Bang, pemilik rumah sakit si Tutut juga menyampaikan seperti itu Bang, karena mereka beranggapan bahwasanya kasus tersebut hanyalah melakukan penyerangan Bang, melakukan penyerangan di rumah sakit. Itu saja Bang yang laporan kepada pihak polisian. Mereka itu masih enggan berkomentar masalah latar belakang dari kasus tersebut yang diduga juga melibatkan perawat di sana Bang. Hingga sampai sejauh ini juga kita belum mengetahui Bang dari perawat sendiri Bang, karena belum dimunculkan ke publik apakah perawat tersebut juga ditahan sama polisi atau tidak. Sampai sejauh ini masih kita cari Bang keterangan dari polisi Bang, begitu Bang. Baik. Alfiansah, kemarin kan semenjak munculnya peristiwa ini ada kronologi nih yang mengatakan bahwasannya perawat itu sempat disekap dan mereka sebelumnya mabuk. Itu versi dari mana informasinya? Ya, itu versi dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara sendiri Bang. Menurut versi dari Polda sendiri Bang, memang pada sebelum kejadian itu Bang, awalnya si Bribda Tito ini datang ke tempat hiburan malam bersama pacarnya Bang, bernama Debbie. Nah, pacarnya itu perawat ya Bang ya? Mau dipotong. Pacarnya itu perawat itu? Bukan. Informasinya dia merupakan mahasiswa. Oh, berarti bukan perawat dari rumah sakit itu ya? Mahasiswa Universitas Negeri di Medan ya? Oh, oke. Iya.
Nah dari sana si Debbie ini menghubungilah rekannya, 2 orang rekannya, si Ayu yang merupakan perawat di Rumah Sakit Bandung dan juga si Iten. Nah setelah di sana dugaannya mereka itu mabuk-mabukan dugaannya. Nah setelah dari sana mereka itu check-in di sebuah hotel di kawasan Gajah Mada. Nah di sana si Debbie ini bersama Tito ini memesan 1 kamar. Nah sementara si Ayu dan Iten ini dipesankan 1 kamar lagi bersebelahan begitu. Nah ketika itu si Debbie dan Tito ini masuk ke dalam kamar, sementara si Ayu dan Iten ini dikunci Bang dari luar dengan si Tito ini. Nah si Ayu ini menghubungilah security Rumah Sakit Bandung untuk meminta tolong, bahwasanya dia mengatakan dia saat itu disekap begitu di kamar hotel. Nah dari si security ini ketika mendatangi hotel tersebut, dia mengajak salah satu perawat bernama Wanda. Nah setelah sampai ke sana ternyata kan kuncinya itu dipegang oleh si Tito, dan saat itu terlibatlah percekcokan Bang di dalam hotel. Dan akhirnya berlanjut ke Rumah Sakit Bandung. Nah di Rumah Sakit Bandung itu ternyata si Tito ini mengajak sejumlah rekannya yang berpangkat bribda juga. Nah di sanalah terjadi pertikaian tersebut hingga mengakibatkan si Tito itu si Wanda itu mengalami penganiayaan, dan sampai kemarin kita lihat masih dirawat di Rumah Sakit Bandung. Nah begitu Bang kronologis awal menurut versi dari Polda Bang. Iya, disebutkan bahwasannya Wanda itu mengalami krisis. Nah, apa yang terjadi sama si Wanda ini? Ya, menurut pengakuan dari pemilik rumah sakit, si Suci Sitepu mengatakan bahwasanya si Wanda ini mengalami bekas penganiayaan di bagian wajahnya. Kemarin juga kita lihat dia masih dipakaikan infus dan masih terbaring di salah satu ruangan di Rumah Sakit Bandung Bang. Begitu Bang. Nah itu Bang kan penganiayaannya tuh di Rumah Sakit Bandung ya? Iya. Nah di sekitar itu apa kayak nggak ada yang melerai gitu kan, ada kerusuhan gitu? Ya, Kapolrestabes Medan sebelumnya memang hari Minggu kemarin mengatakan bahwasanya pas pertikaian itu memang sempat dipisahkan oleh warga di sana. Namun saat itu satpam security juga sempat memisahkan. Namun saat itu ada salah seorang pelaku yang ketika itu mungkin dugaan kita tersinggung karena ucapan dari si security ini yang mengatakan bahwasanya jangan ribut-ribut karena mereka itu sama-sama security begitu. Nah, dugaannya mereka tidak terima, polisi-polisi tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan begitu. Nah, apakah security itu turut dianiaya? Apakah cuma Wanda sendiri? Ya, security itu pun sempat dianiaya Bang menurut keterangan dari pihak rumah sakit, namun itu tidak parah Bang. Hanya si Wanda saja yang parah, karena ada sejumlah petugas medis juga, Dr. Freddy juga mengaku sempat nyaris Bang dianiaya oleh para pelaku ini. Namun kejadian itu tidak sempat menimpa dirinya karena sempat dipisahkan begitulah Bang. Oke. Tapi dia siapa tadi Bang yang di kamar yang disekap, Ayu ya? Si Ayu dan Iten yang disekap. Kenapa dia mikirnya dia disekap Bang? Padahal kan kalau dipikir-pikir orang tuh mau seneng-seneng nih, oyo ya kan. Kenapa dia mikirnya dia disekap? Apa kayak dia merasa? Aku yang jawab ya. Itulah kalau mabuk minuman keras itu bawaannya parno aja. Tapi yang mabuk cuman si polisi ini kan, si Ayunya ini mabuk nggak? Ya namanya ke klub bareng ya mabuk juga lah mungkin ya. Gitu ya. Oke lah kalau begitu. Jadi aku yang jawab ya. Oke Alfiansa, kami nantikan kabar terbaru termasuk perkembangan terkini korbannya bagaimana nanti. Makasih atas laporannya, selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Alfiansyah. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Duh, ngeri kali ya Bang ya. Dan kabarnya Bang, Ica baca itu sebenarnya karena kan dia masih fresh graduate nih ibaratnya. Itu mereka belum boleh kemana-mana gitu. Oh, kenapa kalau perawat ya? Enggak, si polisi ini. Oh. Kenapa dia bisa sampai mabuk-mabukan coba? Iya kan? Belum boleh kemana-mana. Iya Bang.
bang, dia ditahan di apa ya namanya? Ica lupa tadi. Asrama gitu ya? Iya. Nih dia bisa keluar dan mabok gitu kan? Iya. Baru bertuju melakukan penganiayaan, agak ngeganjel juga. Ya itulah kalau efek minuman keras, Keras apalagi masih dibilang masih belum dewasa ya, mungkin berlebihan minuman keras. Daripada minuman keras bagus minum awi kopi. Betul kali lah Ya bang. kan? Badan segar, hilang ngantuk. Hilang ngantuk pun. Awi kopi ini diproduksi dengan mesin Probat buatan Jerman yang sehingga rasanya itu tetap terjaga. Keren. Nih buat para tribuners yang suka kopi boleh lah dicobain ya. Iya, banyak dijual di supermarket di Kota Medan, termasuk di Brastagi kemarin aku belanja. Wih, ada awi kopi. Karena aku tiap hari minum ini. Oke. Ya. Oke ya. Harus grogi nih hari ini. Maaf tribuners. Oke. Lagi kan lagi. Baik, kita masuk ke berita kedua. Ini masih tentang polisi. Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin Pak Tito sedang diuji oleh Tuhan untuk diangkat derajatnya. Iya kan? Iya, benar. Nah, jadi Bang, ini dari Sergei. Seorang istri pensiunan polisi, tapi ini Bang udah pensiun. Iya. Dilaporkan karena melakukan penggelapan 1,4 ton beras nih Bang. Banyak juga ya. Banyak ya. Kayak mana ibu tuh bawa aja. Kini kasus tersebut dalam proses persidangan di Pengadilan Serampa Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan itu dilayangkan oleh Sofia, warga Jalan Bisnis Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Dia mengatakan kasus penggelapan tersebut terjadi pada tahun 2021 lalu Bang. Jadi 1 tahun yang lalu. Saat itu pelaku bernama Mimi, warga Kecamatan Perbaungan, yang memiliki warung memesan 2 ton beras sama dia. Keduanya memang sudah lama menjadi rekan bisnis dengan perjanjian pembayaran dilakukan jika beras yang dipesan dibayarkan setelah laku terjual. Jadi kayak orang tim udah ada bisnis gitulah. Namun ternyata Mimi ingkar janji. Setelah beberapa bulan memesan beras, dia tak membayarkan uang itu pada si Sofi tadi Bang. Dia kayak jadi terkesan dia melarikan beras tadi kan. Iya, udah dipesan nggak dibayar ya. Iya. Padahal udah laku berasnya. Berapa ton tadi? 1,4 ton. 1,4. Iya, 1,4 ton. Oke, 1,4 ton. Oke, Tribuners, kita tonton dulu videonya sebelum ke wartawan. Karena pH-nya katanya masih tinggi dan saya mau apa aja. Baik, kasusnya itu yaitu penggelapan dan penipuan beras. Yang kasusnya itu terjadi di Desember 2021. Jadi pelaku ini asik janji-janji saja dan ditemui juga susah. Sampai akhirnya nomor WA saya diblokir. Terus karena saya udah kesulitan untuk mencari pelaku ini, jadi saya somasi ke ketua RT atau kalau kita bilang kadus. Ternyata kadusnya juga nggak sanggup mencari si Mimi ini untuk menemui beliau. Jadi saya terus lanjut untuk buat laporan. Nah, laporan saya di Februari 2022. Sampai sekarang pelaku belum ada ditahan. Tapi sekarang setelah dilimpahkan ke JPU, ke Kejaksaan, ketika saya tanya katanya mau ditahan, katanya, jadi saya tanya ditahan di mana Pak? Saya bilang, saya mau cek ditahan di mana. Ternyata dia dapat tahanan kota. Nah, seperti itu. Tribuners dari si korban ya Bang ya. Ibu itu merasa dirugikan oleh mantan istrinya polisi. Mantan istrinya polisi. Mantan istri salah. Hah? Istrinya pensiunan polisi. Istrinya mantan polisi. Nah. Baik, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Anugrah. Halo Bang Anugrah. Halo, selamat sore Bang Taji dan Risa. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Kenapa Lagi lah pangkas jalan rambut? sore. Iya Bang. Lagi jalan Pangkas sore rambut. Abang ini ya. Bukan selamat sore nih Bang. Jalan sore.
Kenapa panas di Sergei sana sampai pangkas rambut? Lumayan panas setiap hari bang, walaupun kadang-kadang hujan kalau sore. Oh gitu. Oke, Anugrah, mungkin bisa dikabarkan bagaimana pelaksanaan sidang ini ya? Sudah agenda apa nih persidangannya? Silakan. Oke, baik. Jadi tadi sidang pertama itu digelar di Pengadilan Negeri Serampa yang ini merupakan sidang pertama ya bang, yang dakwaan, mendengarkan kedua keterangan, termasuk keterangan korban dan korban terlebih dahulu tadi. Tadi memang dijadwalkan itu pukul 10 persidangan ini, namun kemudian terjadi penundaan sampai pukul 2 siang tadi. Nah, memang ini kasus ini memang sudah terjadi tahun 2021 kemarin. Ya. Jadi kedua belah pihak ini, baik itu korban dan pelaku ini memang sama-sama saling mengenal satu sama lain, dan mereka ini sebenarnya rekan bisnis bang. Pelaku ini memiliki warung, dan kemudian sementara si korban ini distributor beras yang ada di Kecamatan Dolok Masihul. Nah, kedua belah pihak ini memang sudah melakukan bisnis berupa penjualan beras. Kemudian pada tahun 2021 itu terjadi permasalahan tersebut, di mana ketika itu pelaku gitu meminjam gitu, karena ini bisnisnya ini bagai kedua belah pihak menyepakati kalau pembayaran dilakukan setelah beras yang disuplai itu oleh korban itu laku terjual begitu. Namun ketika beberapa bulan kemudian itu korban tidak menerima uang hasil penjualan dari pelaku, yang pada saat itu korban memberikan sekitar 2 ton beras untuk diperjualbelikan. Namun sejak hampir 6 bulan lebih kemudian si pelaku ini tidak mau memberikan hasil penjualannya. Malah ketika didatangin, dicoba mediasi, itu pelaku tidak mau memberikan uang tersebut. Sekitar ada 13.800.000 yang menjadi kerugian korban. Nah, pada saat itu memang jumlahnya 2 ton. Kemudian karena korban dan pelaku kemudian bertemu di rumahnya, dan sempat korban dicicil juga tidak mau memberikan itu, kemudian ada 60 sak dikembalikan. yang kemudian dibawa gitu bang. Dikembalikan ya barangnya ya, sebagian ya. Tapi nggak semua ya bang. Barang sebanyak 60 sak begitu. Oke. Nah itu bang, setelah itu apa si korban ini nggak ada mencoba datangi lagi gitu? Karena kan tadi yang ibu itu bilang kalau misalnya WA-nya udah diblokir nih kan, apa nggak datangi ke rumahnya atau gimana gitu? Ataukah korban pelaku melakukan perlawanan atau gimana? Nah, Reza, memang korban dengan pelaku ini memang sudah berapa kali bertemu ya. Bahkan si pelaku ini malah berdalih dengan kabur-kaburan begitu. Ketika si korban datang ke rumah, dia tidak berada di rumah, dan begitu seterusnya hampir beberapa bulan. Kemudian mereka tetap bertemu di tahun 2021 kemarin, dan si korban, antara korban dan pelaku bertemu. Pada saat itu dicoba mediasi baik oleh pihak kepala desa, kemudian ada juga Babinsa yang ada di sana, namun tidak ditemukan titik terang. Nah, di situ memang ketika bertemu akhirnya ada 60 sak beras berukuran 10 kg itu yang kemudian diambil oleh korban untuk menutupi kerugiannya. Nah, jadi dari total 2 ton itu berkurang menjadi 1,4 ton yang tersisa sampai sejauh ini belum dibayarkan oleh pelaku tersebut begitu. Ada nggak korban itu menyebutkan apa sih alasan pelaku tidak mengembalikan? Apa karena barangnya nggak laku atau gimana gitu? Tidak, apa ya bang? Maksudnya dia memang tidak bersedia membayar karena dia berkelit tidak punya uang. Kalau berasnya sendiri sudah laku, karena memang pada warung tersebut merupakan warung, di mana juga salah satu dari usaha kecil menengah UMKM itu yang bekerja sama oleh pemerintah dalam penyaluran subsidi seperti BLT, dan kemudian ada bantuan-bantuan yang kemudian nanti akan diarahkan untuk membeli sembako termasuk beras, telur dan lain-lainnya itu di warung terdekat, termasuk warung si pelaku ini. Begitu Bang Tajli. Baik, untuk dakwaan ini sidang pertama ini apakah
terdakwa mengajukan eksepsi, kemudiannya di sidang berikutnya gitu. Nah, tapi sampai sidang pertama tadi memang sempat ditunda ya, karena memang si pelaku tidak hadir dan juga tadi ada kendala, kemudian tadi sidang kemudian diundur pukul 2 siang tadi, kemudian pelaku itu diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Tadi siang tadi memang karena agendanya pertama hanya mendengarkan, kemudian mencoba memediasi kemari tadi, tapi tidak ada jalur tengah atau jalur perdamaian karena memang tidak ada diganti rugi. Kemudian tadi memang sidang kemudian dilanjutkan dan akan menuju sidang berikutnya yang diagendakan pada hari Selasa mendatang, Bang Tazili. Berarti ini masuk ke sidang perdata ya? Pidana, Bang. Ini sidang pidana karena ditujukan untuk kasus penipuan dan penggelapan gitu, Bang Tazili. Berarti Bang ini tahap penyelesaian kasusnya masih menunggu untuk sidang apa tuh Bang selanjutnya gitu? Iya, masih dakwaannya bersambung gitu. Iya. Untuk agenda berikutnya apa ini? Mendengarkan nanti keterangan dari korban, Bang, dari pihak korban untuk mendengarkan apa yang eksepsi atau pernyataan dari korban mengenai kasus tersebut yang nantinya akan diwakili oleh kuasa hukumnya atau dari pelaku sendiri begitu. Jadi Bang dari pihak pelaku ini belum ada datang ke pihak kepolisian, belum ada menghadiri sidang atau gimana gitu? Nah, kalau untuk apa sebenarnya ini agendanya sampai ke proses persidangan ini memang sudah dilakukan sejumlah upaya ya mediasi, termasuk di kejaksaan sebelum ini kemudian dialihkan ke pengadilan, juga termasuk ketika di kasusnya bergulir di kepolisian. Namun memang karena tidak ada upaya atau itikat baik dari pelaku sampai sejauh ini, makanya yang membuat Sofia itu bersikuku untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan atas pasal yaitu penipuan dan penggelapan begitu. Memang sejauh ini memang pelaku memang belum bersedia untuk memberikan uang tersebut kepada korban ini, walaupun sudah dilakukan sejumlah mediasi ke dua belah pihak begitu. Oke. Baik Anugrah, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang, selamat jalan-jalan sore. Selamat sore. Ya kayak gitu Bang, dari rekan bisnis ya kan? Ya gitulah. Barang udah habis, uang nggak ada. Kemana pula lah ibu itu ya, walah. Ya udah semoga cepat ketemu lah ya Bang. Selesai lah. Nah walaupun begitu biasanya nggak balik juga nih uang korban itu kan. Tapi setidaknya bisa ada pelajaran lah yang bakal diterima oleh pelaku kalau terbukti nanti. Memang dia yang bersalah gitu. Oke Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir. Berita ketiga yaitu Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar Ingrid Mayasari mengatakan bahwa Bupati Simalungun Radiapoh Hasiloan Sinaga dipastikan untuk bukan sebagai penerima BSU, Bang. Hal itu dikatakan Ingrid saat melakukan telekonferensi yang digelar secara virtual. Ingrid mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas kesalahan penginputan data dan meminta maaf kepada Bupati Simalungun. Menurut Ingrid, penyebab tercatatnya nama Radiapoh Hasiloan Sinaga ini karena adanya kelalaian dari pihaknya. Nah, jadi Pak Bupati ini yang masuk dalam BSU gitu ya. Gitu. Padahal banyak warga miskin lainnya yang nggak kebagian kan. Ini itu terup medianya karena Bupati. Dan bisa jadi banyak orang kaya gitu lainnya ya? yang masuk juga ya, semoga enggak ya. Tapi dengan adanya berita ini kita jadi curiga juga gitu kan. Kenapa bisa jadi human error gitu? Iya. Oke lah Tribuners, kita tonton dulu cuplikan berita yang berikut ini. Baik, saya Ingrid Mayasari, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pematang Siantar. Dengan ini saya mohon maaf yang sebesar-besar ya atas ketidaknyamanan akibat dari kasus untuk penerimaan BSU atas nama Bapak Radiapoh. Yang seharusnya Bapak Radiapoh sebagai Bupati Simalungun adalah bukan penerima bantuan BSU.
Dan kami juga memang tidak pernah meminta rekening kepada Bapak untuk menerima BSU. Jadi ini murni kesalahan human error dan akan kami lakukan eskalasi atas pengecekan data ini, Pak. Dan saya sekali lagi atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pematang Siantar dan jajarannya, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan kami akan menyelesaikan segala permasalahan dalam kasus ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Pak. Pak Radiapo, kalau misalnya Bapak nggak mau terima, nanti saya kirim nomor rekening saya, transfer aja. Ya kan? Kirim norek. Nah, karena kita di sini butuh BSU. Abang memang warga Simalungun, kan bukan? Kan tenaga kerja juga. Oh iya. Baiklah Tribuners, itu tadi permintaan maaf dari Ibu Ingrid. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alija. Selamat sore Bang Alija. Halo. Selamat sore Ica dan Bang Tasdi. Alija, sebelumnya aku mau nanya nih, Alija dapat BSU itu? Ya. Halo Bang. Halo, putus-putus. Dapat Bang. Oke, dapat. Kalau nggak dapat lebih kejam lagi beritanya ini. Nggak lah ya kan Bang Alija. Nah Bang Alija. Halo Bang. Halo Alija. Ya. Patah-patah siarannya. Halo, iya Bang Tasdi. Bisa diceritakan mungkin awal mula kasus ini bisa mencuat ke permukaan. Nah, kenapa terjadi juga seperti itu, human error? Silakan Alija. Ya, jadi saya laporkan bahwasanya temuan bahwasanya Bupati Simalungun Bapak Radiapo Hasilan Sinaga itu menerima BSU sebesar 600.000 itu atas laporan dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun. Jadi GMAPSI itu mendapatkan informasi daftar nominatif menerima bantuan subsidi upah yang dikeluarkan tahun 2022 oleh kantor pos. Nah, dari data DNP tersebut diketahui ada nama Radiapo Hasilan Sinaga, kemudian nick-nya juga mirip, kemudian tanggal lahirnya juga mirip, identik gitu ya. Kemudian tinggal juga mirip. Nah, jadi GMAPSI hati ini sampai ke pihak kepolisian. Oleh Pemkab Simalungun kemudian meminta klarifikasi terkait masuknya nama Bupati ini ke BPJS, sehingga dilaksanakanlah telekonferensi pada Sabtu kemarin. Nah, dari situ Ibu Kacap, Ibu Ingrid Mayasari akhirnya memohon maaf adanya kekeliruan dalam input data. Begitu Bang Tasdi dan Ica. Oke, dalam temuan dari laporan masyarakat tadi, apakah hanya nama Pak Radiapo saja yang tercantum sebagai penerima BSU? Iya, apakah nama Bapak itu aja yang keliru gitu ya? Nah, untuk saat ini karena yang mencolok itu Bapak RHS ya, Bapak Bupati, hanya Bapak Bupati aja yang dilaporkan. Bapak Bupati dianggap bukan orang yang tepat menerima BSU sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022. Nah, lalu jadi, Bang itu, oke, lanjut Bang. Jadi kepada GMAPSI ini yang melaporkan ini juga mendapat atensi dari organisasi masyarakat lainnya bahwa jangan-jangan ya Bang dan Ica pejabat-pejabat lain juga menerima begitu, sehingga juga Dinas Ketenagakerjaan Simalungun dan BPJS Ketenagakerjaan tim validasinya juga diminta untuk cross-check lebih lanjut lah data-data yang ada di rakyat gitu Bang. Alija, apakah sebelumnya kasus ini pernah terjadi atau baru kali ini? Kasus ini memang baru ini terjadi Bang. Karena pihak BPJS sendiri menjelaskan kelalaian itu memang human error gitu Bang. Jadi data yang diinput itu masuk secara gelondongan, bukan satu persatu, sehingga tidak dicek apakah Radiapo Hasilan itu siapa begitu dong. Apalagi menurut keterangan Ibu Ingrid tadi bahwasannya tim validasinya itu yang mereka miliki itu bukan orang Simalungun, sehingga tidak mengetahui bahwasannya nama Radiapo Hasilan Sinaga dengan identitas sebagai berikut itu merupakan bupati gitu, orang nomor 1 di Kabupaten Simalungun.
Baik Bang, itu Bang datanya itu kok bisa bukan bocor ya? Kok bisa ketahuan gitu Bang? Sehingga ketahuan nih nama bupatinya ada gitu. Nah, Gemapsi itu dapat data dari mana sebenarnya? Nah, untuk dari Gemapsi sendiri kita juga sepengakuan mereka itu mendapatkan dari data milik kantor pos gitu Bang. Data nominatif, daftar nominatif penerima begitu Bang. Kemudian apakah nilai sebesar 600.000 itu sudah masuk ke rekening Pak Bupati atau belum juga kita tadi sudah konfirmasi secara teknis dengan Kabid dan Humas dan hubungan antar lembaga. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu lebih tertutup Bang. Katanya sesuai apa yang dijelaskan Ibu Kacap aja yang silahkan dikutip. Kami tidak berani untuk memberi keterangan teknis. Begitu Bang Tasdi dan Ica. Baik, Alija. Mungkin nanti bisa ke depannya bisa kerjasama diskusi sama Gemapsi untuk mencari data-data lainnya. Mana tahu itu bupati aja sebegitu terkenalnya bisa masuk ya. Apalagi pejabat-pejabat lain selevel kadis atau camat gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ica? Enggak sih Bang, karena kan tadi uangnya juga belum tahu ya udah diterima, udah masuk ke rekening apa belum ya Bang? Kalau uangnya sudah masuk atau belum? Belum tahu Bang. Nah, untuk uang katanya sih belum sampai katanya Bang, belum masuk gitu. Masih data-data diri aja. Untuk rekeningnya Pak Bupati belum ada gitu masuk, cuma data-data identitas pribadi Bang. Baik. Terima kasih Alija laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang. Selamat sore Ica dan Bang Tasdi. Ya. Pak Radiapo kalau udah ada masuk kabarin ya. Ica makan Ica. Emang dapat? Nggak tahu ya. Nggak ngecek CD. Boleh nih Ica minta tolong sama apa tadi buat ngecek ada nggak nama Bang? Gemapsi. Oke Tribuners, kayak gitulah tadi 3 berita hari ini yang layak untuk kita ulas dan kita ketahui perkembangannya. Baik Tribuners, kalau mau lebih jelas berita-berita lainnya, berita-berita yang menarik ada selalu kita tampilkan di website kita di medan.tribunnews.com dan media sosial kita. Iya, ada di Instagram, di YouTube, di TikTok, di Snack Video juga ada. Facebook juga ada. Iya. Dah. Oke ya. Buat Tribuners kalian juga yang mau nyari referensi buat jalan-jalan, bisa kunjungin YouTube atau TikTok atau Instagramnya Tribun Medan Explore. Karena apalagi di situ baru kita ini nih upload nih berita perjalanan Ica dan Joy ke Nias Selatan. Silakan ditonton, di like, di komen, di subscribe, di follow. Iya. Oke Tribuners, gitu aja ya Bang hari ini ya. Saya Ica pamit. Saya Tadli dan tim Blacky yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang Tribuners. Selamat siang. Selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.